Tepi barat adalah wilayah Palestina yang memiliki hubungan historis dengan bangsa Filistin kuno. Seolah-olah wilayah ini telah lama dihuni oleh bangsa yang sama sejak ribuan tahun lalu. Namun narasi ini sangat tidak akurat. Faktanya tepi barat bukanlah bagian dari wilayah bangsa Filistin, melainkan tanah yang sejak zaman Alkitab dikenal sebagai Yudea dan Samaria, jantung peradaban bangsa Israel. Mari kita telusuri lebih dalam. Saat ini, wilayah tepi barat mencakup banyak kota modern. Namun berdasarkan sejarah dan catatan Alkitab, daerah ini telah lama menjadi pusat kehidupan bangsa Israel. Wilayah Yudea yang terletak di bagian selatan tepi barat terdiri atas kota-kota sebagai berikut. Pertama, Yerusalem, ibu kota kerajaan Israel bersatu saat Daud dan Salomo memerintah. Kota ini juga menjadi lokasi bait suci pertama, dan kedua, pusat spiritual bangsa Israel. Kedua, Hebron, kota leluhur Israel, tempat makam Abraham, Ishak, dan Yakub di Gua Makpela. Ketiga, Bethlehem, kota kelahiran Raja Daud dan Yesus Kristus. Keempat, Yeriko, kota yang ditaklukkan oleh Yosua saat memasuki tanah Kanaan. Dan kota Betar, lokasi pertahanan terakhir pemberontakan Bar Kokhba melawan Romawi pada tahun 135 Masehi. Sementara itu wilayah Samaria yang terletak di bagian utara tepi barat meliputi kota Shechem atau Sikhem atau Nablus, kota kuno Israel, tempat sumur Yakub, dan tempat pemakaman Yusuf. Kemudian kota Shiloh, tempat tabut perjanjian, disimpan sebelum berdirinya bait suci di Yerusalem. Lalu ada kota Beit El, Bethel, tempat di mana Yakub menerima penglihatan tangga ke surga. Dan Samaria atau Sebastia, ibu kota kerajaan Israel Utara. Jadi kota-kota di tepi barat saat ini memiliki akar yang sangat kuat dalam sejarah Israel, bukan dalam sejarah bangsa Filistin kuno. Lalu sebenarnya di mana wilayah bangsa Filistin kuno? Bangsa Filistin kuno tidak pernah mendiami wilayah Yudea dan Samaria. Mereka hanya memiliki 5 kota utama di pesisir barat yang disebut Pentapolis Filistin. Kota tersebut meliputi 1. Kota Gaza, kini bagian dari jalur Gaza. 2. Ashkelon, kini ada di Israel modern. 3. Ashdod, kini ada di Israel modern. 4. Ekron, sekarang terletak di Israel modern, dekat Tel Mikni. Dan 5. Gad, yang kini juga terletak di Israel modern, dekat Tel Es-Safi. Kesemua wilayah mereka ini berada di pesisir barat, jauh dari lokasi tepi barat, yang merupakan pusat kehidupan Israel sejak zaman kuno. Lalu mengapa Yudea dan Samaria kemudian disebut Palestina? Kapan ini terjadi? Pergantian nama ini terjadi setelah pemberontakan Bar Kokhba tahun 130 sampai 135 Masehi. Kaisar Romawi saat itu, Kaisar Hadrian, mengganti nama provinsi Yudea menjadi Syria Palestina untuk menghapus identitas Yahudi dari wilayah tersebut. Ini bukan karena bangsa Filistin masih ada atau pernah menguasai daerah itu, tapi melainkan murni keputusan politik. Nama Palestina kemudian terus digunakan untuk wilayah ini, baik dari zaman Khilafah hingga Ottoman Turki. Meskipun wilayah ini bukanlah sebuah entitas atau provinsi resmi. Pada tahun 1948, pecah perang antara Arab Israel. Saat itu Yordania berhasil menduduki wilayah ini dan menamakannya Tepi Barat, mengacu pada lokasinya di sebelah barat Sungai Yordan. Ini juga merupakan langkah politik untuk menghapus jejak sejarah Yahudi dari wilayah ini. Namun pada tahun 1967, dalam Perang 6 Hari, Israel kemudian merebut tepi barat dari Yordania, termasuk Yerusalem Timur. Jadi wilayah ini bukan direbut dari Palestina, melainkan dari Yordania, yang sebelumnya mendudukinya sejak 1948. Sejak saat itu Israel mulai menggunakan kembali nama Yudea dan Samaria untuk merujuk pada wilayah tersebut, sesuai dengan sejarahnya. Pengembalian nama Yudea dan Samaria bukanlah klaim baru, melainkan pemulihan fakta sejarah yang telah lama dihapus.